Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Bu Intan dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita masih akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Minggu lalu kita juga membahas perkembangbiakan tumbuhan, tetapi minggu lalu kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Tujuannya untuk apa? Agar kalian bisa memahami perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan yang pertama adalah kita akan mengenal perkembangbiakan tanaman secara buatan dengan mencangkok. Apa sih mencangkok itu? Mencangkok itu termasuk cara perkembangbiakan tanaman secara buatan. Nah, dalam perkembangbiakan secara buatan ini, yaitu mencangkok, perkembangbiakannya dilakukan dengan bantuan manusia. Jadi, tanaman juga butuh bantuan kita gitu untuk bisa berkembang biak, memperbanyak buahnya seperti itu. Jadi, nah, untuk makin banyak kayak gitu kan butuh bantuan manusia. Karena butuh bantuan manusia disebut buatan. Biasanya tanaman-tanaman atau tumbuhan yang bisa dicangkok itu enggak semua tanaman bisa dicangkok ya. Ada beberapa jenis tanaman yang biasa dicangkok seperti tanaman buah-buahan. Contohnya kayak pohon jambu, pohon mangga, pohon jeruk, dan rambutan. Jadi mencangkok itu caranya dibuat cabang batang tanaman atau dahan berakar. Kenapa sih kok nggak bisa semuanya dicangkok? Jadi untuk tanaman yang bisa dicangkok itu biasanya tanaman yang berbatang kayu, batangnya besar, batangnya keras, kayak pohon mangga kan, batangnya keras banget kayak gitu. Jadi, nah kalau pohon mangga kayak gitu itu bisa dicangkok di dahan-dahannya, bukan di batangnya. Kan ada yang dahan-dahan yang ke kanan ke kirinya itu. Nah, di situ kita bisa cangkok. Caranya gimana? Mencangkok itu dilakukan dengan cara membuat cabang batang tanaman atau dahan berakar. Biasanya caranya dengan mengelupas atau menyayat sebagian kulit pada bagian cabang batang tanaman. Jadi kan ada cabang batang tanaman kayak gitu kan, yang ke kanan, yang ke kiri. Nah, itu yang biasanya disayat atau dikelupasin kulitnya. Biasanya cabang batang tanaman yang dicangkok itu yang berkayu dan tidak terlalu tua. Jadi kalau yang di tengah yang bawah itu yang paling gede kan gak bisa ya. Jadi yang dahannya itu yang tidak terlalu tua. Carinya ukurannya juga nggak terlalu besar dan batangnya lurus. Kalau yang belok-belok atau itu agak susah sih. Jadi lebih baik yang lurus aja carinya. Warnanya coklat muda biasanya kalau yang dahannya yang nggak terlalu tua gitu ya, yang agak muda, coklatnya coklat muda. Nah, nanti di situ kalau misalkan udah dikupas tuh tinggal diberi tanah, pupuk, dan air buat media pertumbuhan akarnya. Nah, nanti kalau misalkan udah tumbuh akar di tempat yang itu yang sudah dicangkok, itu bisa dipotong dahannya terus ditanam deh di tanah. Jadi banyak dan dia akan tumbuh lagi menjadi tanaman pohon yang baru.
Barusan kan cuman penjelasan aja ya cara mencangkok nih. Berikut ini langkah-langkah cara mencangkok tanaman itu kayak apa. Pertama, kalian kalau misalkan mau mencangkok nih, kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Alatnya itu apa aja? Ada pisau, ada pupuk, ada air, ada tali, ada tanah, ada sabut kelapa dan plastik. Nah, kalau mau mencangkok itu pastikan bahan-bahan dan alat-alat sudah disiapkan kayak gitu ya. Tadi pisau, ada pupuk, plastik, air, tali, tanah dan sabut kelapa. Dan masing-masing itu akan digunakan semuanya ya. Kalau sudah siap alat dan bahannya, kita memilih cabang batang tanaman. Yang kedua yaitu memilih cabang batang tanaman atau dahan yang berkayu tadi, yang tidak terlalu tua, tidak terlalu besar dan berwarna coklat muda, yang lurus. Itu biar mudah aja sih. Kalau udah memilih, nah tinggal langkah ketiga, mengupas kulit dahan kira-kira sepanjang 5-9 cm hingga bersih dari kulit dan getah. Jadi itu disayat sekeliling dahannya itu sepanjang 5-9 cm, tergantung kalian kalau mau mencangkok itu segimana besarnya. Bisa 5-9 cm, terserah kalau itu ya. Nah, kalau misalkan kulitnya udah dikelupasin, udah dibersihin, udah tinggal dalamnya aja tuh yang coklat putih-putih gitu. Nah, getahnya udah nggak ada, baru ditutup sama tanah yang subur, yang sudah diberi pupuk. Kemudian kalau udah, langkah kelimanya membungkus tanahnya dengan sabut kelapa atau plastik, bisa dua-duanya juga bisa sih. Nah, kalau misalkan udah ditutup sama sabut kelapa atau ditutup sama plastik, terus diikat pakai tali. Kalau misalkan udah diikat kayak gitu, tinggal disiram. Langkah keenamnya, disiram hasil cangkoknya setiap pagi dan sore hari. Nanti kalau misalkan udah disiram terus-menerus, biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. Jadi kalau mencangkok ini waktunya sekitar 1-2 bulan ya, sampai tumbuh akar biasanya. Nah, kalau misalkan akarnya udah tumbuh banyak, udah cukup banyak gitu, nah tinggal akarnya itu dipotong dari cabang induknya. Jadi tinggal dipotong dahan yang tadi, yang dicangkoknya tinggal disemai atau tanam kembali di tanah, bisa dalam polybag atau di dalam pot sementara juga nggak apa-apa sih. Ini dimasukin ke dalam polybag kayak gitu, terus diletakkan di tempat yang teduh. Nah, kalau misalkan udah selesai langkah-langkahnya dikerjain kayak gitu, biasanya tinggi tanaman hasil cangkokan itu tingginya akan bertambah. Batang tanamannya juga akan semakin besar, jumlah daunnya juga makin banyak. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, artinya tanamannya mengalami pertumbuhan. Selain pertumbuhan, juga mengalami perkembangan. Ingat kan, yang namanya pertumbuhan itu bertambah tinggi atau bertambah besar, bertambah berat juga. Tapi kalau perkembangan itu bertambah daunnya, kemudian muncul bunga-bunga sampai berbuah, itu perkembangan. Mencangkok juga mempunyai banyak kelebihan ya, antara lain tanaman baru akan lebih cepat besar dan cepat berbuah. Selain itu, mencangkok juga mudah dilakukan kan, bisa dilakukan sama kita gitu.
Hanya saja kekurangan dari hasil mencangkok ini, tanamannya itu memiliki akar yang kurang kuat sehingga mudah roboh gitu. Jadi ya ada kelebihan, ada kekurangan. Perkembangbiakan yang kedua yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan secara stek. Apa itu stek atau setek atau menyetek? Itu adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan nyetek itu berarti kita harus memotong bagian tumbuhannya lalu ditanam kembali atau ditancapkan di tanah yang baru untuk menumbuhkan tanaman baru. Lalu bagaimana cara melakukan stek pada tumbuhan? Pertama, kita siapkan alat dan bahan dulu. Sama seperti mencangkok tadi, kita harus menyiapkan alat dan bahan, tetapi berbeda alat dan bahan dengan mencangkok. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menyetek atau mengembangbiakan tumbuhan dengan cara stek adalah siapkan pot yang berisi tanah dan lubangi bagian tengah pada tanahnya. Lalu kalian tinggal pilih tanaman induk yang sehat, batangnya besar, dan aktif tumbuhnya, maksudnya bagus pertumbuhannya ya. Selain itu, daun pada tanaman induknya juga harus yang sebaiknya kalau bisa sih yang hijau, sehat, dan jarak antara daun dan batang itu pendek. Nah, kalau misalkan udah dipilih tuh tanaman induk yang akan di stek dengan media yang akan ditanaminya tadi, yang pot berisi tanah yang sudah dilubangi tengahnya, tinggal dilubanginya bisa pakai tangan, dikorek-korek gitu juga gak apa-apa. Nah, kalau udah gitu kalau misalkan udah nemuin batang yang kokoh, tinggal dipotong batangnya dengan panjang sekitar 10-15 cm dan pastiin juga nggak ada daun yang nempel pada batang yang sudah dipotong. Oh ya, dalam stek ini itu ada dua jenis perkembangbiakan dalam stek, yaitu stek batang dan stek daun. Yang barusan kita bahas itu adalah stek batang. Untuk melakukan stek batang, sebaiknya kita pilih batang yang sudah tua. Kenapa? Supaya tunas yang baru bisa tumbuh dengan baik di bagian ruas-ruasnya. Jadi kalau batang yang sudah dipotong itu bisa langsung kita letakkan di pot yang udah diberi tanah yang tadi ya. Terus pastiin juga si tanahnya itu gembur. Maksudnya gembur itu apa? Subur. Jadi tanahnya itu bagus untuk ditanami tanaman. Tanahnya yang gembur, lembab, dan subur biar tunas yang baru bisa tumbuh dengan baik kayak gitu. Nah, tanaman-tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara stek atau stek batang itu antara lain tanaman singkong, kamboja, pohon mangga, jambu, hingga batang ubi. Nah, itu jenis-jenis yang bisa dikembangbiakan dengan cara stek batang, dengan cara mematahkan batangnya ya sekitar tadi berapa 10-15 cm untuk ditanam kembali di tanah yang baru. Tadi sudah sempat dijelaskan perkembangbiakan dengan stek itu ada dua. Yang pertama ada stek batang dan yang kedua ada stek daun. Caranya hampir sama. Perbedaannya, jika stek batang itu yang ditanam adalah batangnya, sedangkan stek daun yang ditanam kembali atau yang dipotong adalah daunnya.
Ya, jadi dalam melakukan stek daun itu kita bisa melakukan dengan cara mengambil daun dari tumbuhan tertentu. Namun bukan hanya dari helaian daunnya aja yang diambil, tapi juga bisa dari bagian tangkai dari daun yang akan disetek. Nah, dari tangkai daun itulah yang nanti akan tumbuh akar baru. Gak semua jenis tumbuhan itu bisa di stek daun ya. Contohnya yang jenis-jenis tumbuhan yang bisa di stek daun itu adalah begonia, cocor bebek, ataupun seri rejeki. Itu tanaman-tanaman yang bisa kita ambil daunnya atau kita potong daunnya atau batang daunnya gitu, tangkai dari daunnya, terus kita tanam kembali di pot yang baru. Nah, itu namanya stek daun, supaya nanti si tunas dari yang baru itu tumbuhnya lebih baik lagi dengan tanah yang gembur. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jika tidak mengerti, bisa diulang lagi videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.